Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome to my channel Zidan's Project. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin ya. Saya sajikan khusus untuk teman-teman semua kue putri salju. Jadi di Dexbox itu ada dua takaran ya. Yang pertama ada takaran sendok atau takaran kecil. Yang kedua ada takaran besar atau takaran untuk satu toples. Tapi yang akan saya buat hari ini adalah takaran sendok atau takaran kecil. Jadi jangan kemana-mana karena saya akan membuat ini tanpa oven, tanpa mixer, dan tanpa cetakan. Baik, yang pertama saya menggunakan tepung terigu protein sedang dari segitiga biru. Kemudian ada 4 sendok makan mentega atau butter. Di sini saya menggunakan merek Blue Band Cake and Cookie ya. Karena Blue Band and Cookie ini sudah punya butter. 2 sendok makan gula halus. Kalau teman-teman suka lebih manis bisa ditambahkan gula halusnya. Lalu ada 1 butir kuning telur. Kemudian yang terakhir ada gula donat secukupnya. Nanti ini digunakan untuk taburan ke putri saljunya saat terakhir. Langkah yang pertama, saya akan memasukkan menteganya terlebih dahulu. Jadi untuk membuat kue kering itu sendiri lebih baik menggunakan mentega ya, karena mentega ini yang nantinya akan membuat rasa kue kering itu menjadi lebih gurih. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula halus. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan mentega, bisa juga menggunakan margarin, asalkan gula halusnya itu nanti takarannya ditambahkan ya. Bisa juga ditambahkan dengan susu bubuk, karena rasa margarin ini kan cenderung lebih asin, jadi untuk menetralkan rasa asinnya. Ini saya kocok terus sampai benar-benar rata. Kemudian saya tambahkan 1 butir kuning telur. Ini saya kocok kembali sampai rata. Jadi kalau teman-teman tidak punya whisk, bisa diganti dengan menggunakan garpu atau sendok. Setelah itu saya tambahkan tepung terigunya. Ini saya mengaduknya dengan menggunakan spatula. Bisa juga menggunakan centong kayu ya. Centong kayu atau bisa juga diuleni langsung dengan tangan, asalkan tangannya bersih. Nah, cirinya sudah rata itu artinya adonan sudah tidak menempel pada spatula atau pada wadahnya. Jadi contohnya seperti ini ya, ini adonannya sudah tidak menempel, jadi adonannya sudah rata. Nah sekarang saya akan menggulingkan adonannya. Jadi ini akan saya pipihkan adonannya. Nah diambil beberapa, secukupnya saja. Ini saya simpan di dalam plastik karena kan ini ada kandungan butternya ya. Jadi kandungan minyaknya itu lebih banyak kalau pada mentega. Nah sekarang saya akan gulingkan dengan menggunakan rolling pin. Bahan seadanya yaitu botol kaca. Nah, ini saya gulingkan sampai semuanya rata. Tidak ada sisi yang berat sebelah ya, yang besar sebelah. Nah ini ketebalannya itu kira-kira 8 mm ya. Jadi bisa diperkirakan sendiri, yang penting jangan terlalu tipis ya. Sekarang saya akan mengolesi dendang atau saringannya ini dengan mentega ya, supaya putri saljunya tidak menempel. Baik, setelah ini saya akan beritahu bagaimana caranya saya mencetak putri salju tanpa cetakan khusus putri salju. Tara, ini dia cetakannya. Jadi saya menggunakan cetakan agar-agar. Nah, kita simak gimana cara saya mencetaknya. Jadi ini saya ambil dulu bagian yang lurusnya, kemudian saya ambil setengah lingkaran untuk permulaan ya. Kemudian saya tempelkan lagi
di atas tengah lingkaran sebelumnya. Nah, ini jadi seperti ini ya, jadi seperti bulan sabit. Nah, sama kan? Kemudian saya cetak lagi di bagian setengah lingkaran sebelumnya. Ya, seperti ini. Sisi yang lainnya juga sama. Ini saya ambil dulu setengah lingkaran untuk permulaan, kemudian saya cetak di bagian atasnya. Ini akan membentuk seperti ini bulan sabit ya. Nah, sisa adonannya ini itu jangan dibuang ya, bisa saya bentuk lagi. Prosesnya sama seperti sebelumnya, jadi ini akan saya gulingkan kembali dengan botol kaca sampai rata ya, sampai rata semua permukaannya. Yap, kalau sudah seperti ini, kita siap memanggang. Kita simak cara memanggang tanpa oven. Jadi saya tidak menggunakan oven ya, tapi saya menggunakan teflon. Jadi nanti di atas teflon ini saya langsung letakkan dandang atau saringannya. Ini saya panaskan dulu teflonnya dengan api sedang. Apinya itu jangan terlalu besar ya, nah ini terlalu besar seperti ini. Kalau ini juga terlalu kecil, jadi api sedang saja seperti ini. Saya tidak menggunakan seng ya, karena kalau menggunakan seng itu pemanasannya itu akan lebih lama. Baik, teflonnya sudah panas. Sekarang saya masukkan dandang atau saringannya di atasnya langsung. Ini ditunggu sampai 10 menit pertama dengan api sedang ya. Kemudian saya tutup. Nah, ini sudah 10 menit pertama. Jadi apinya itu langsung dikecilkan ya, dengan api kecil. Api benar-benar kecil ya. Coba kita lihat hasilnya sementara seperti apa. Nah, ini warnanya sudah sedikit kecoklatan ya. Tapi ini belum matang betul, jadi kita panggang kembali 10 menit terakhir, 7-10 menit terakhir. Saya tutup kembali. Oke, kita tunggu. Finish. Hasilnya seperti apa setelah 10 menit terakhir? Nah, ini sudah kecoklatan ya semuanya ya, beberapa sudah kecoklatan. Nah, ini akan aduh panas. Ini akan saya angkat. Oke, ini langsung dimatikan kompornya ya. Langsung dimatikan api kompornya. Kemudian saya akan memberi gula halus. Nah, ini putri saljunya sudah matang. Jadi saat kondisinya masih panas seperti ini, langsung dimasukkan ke dalam taburan gula halusnya ya. Ke dalam gula halusnya. Supaya apa? Karena kalau kondisinya masih panas seperti ini, gula donatnya itu lebih menempel ya dibandingkan pada saat kondisi masih hangat atau sudah dingin. Oh iya, sebenarnya perbedaan gula halus dengan gula donat itu apa sih? Ini saya juga baru tahu ya. Jadi untuk gula donat itu gula yang biasa dipakai untuk topping donat, topping pada donat. Jadi gula donat itu lebih melekat ya atau lebih menempel. Jadi sebaiknya memang untuk topping putri salju ini menggunakan gula donat. Biasanya di market-market juga ada keterangannya gula donat, ada juga gula halus. Nah, yang teman-teman pilih itu adalah gula donat. Nah, ini bisa dilihat menempel kan pada saat kondisinya masih panas. Jadi langsung dimasukkan ke dalam gula donatnya. Oke, ini sudah jadi putri saljunya. Ini akan saya cobain ya. Nah, bisa dilihat ini gulanya menempel ya. Gulanya itu benar-benar melekat. Nah, tidak jatuh, bisa dilihat teman-teman. Ini teksturnya renyah banget, gurihnya dapet, manisnya dapet, lembut banget, pokoknya ini enak banget. Nah, jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh klik like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe.
Saya akan cobain. Ini enak banget, asli ini enak banget. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.